Bitch sit on my face, I attack that. Bitch sit on my face, I attack that. Oh, check it out. Hai, kenalin. Nama aku Chandra. Aku siswa dari salah satu SMA ternama di kota ini. Di umurku yang menginjak 18 tahun, aku bekerja di salah satu coffee shop terkenal di tengah kota metropolitan ini. Setiap pulang sekolah, aku bekerja dengan segala sisa tenaga yang aku miliki. Melintasi trotoar, ditemani panasnya matahari yang terik. Itulah kebiasaanku setiap hari. Aku tinggal dengan nenekku. Kalau kalian tanya, orang tuaku di mana? Orang tuaku sudah meninggal karena kecelakaan waktu itu. Suatu hari, aku bekerja seperti biasanya. Aku senang. Pelanggan hari itu sangatlah banyak dan sebagian dari mereka merasa puas dengan menu yang ada di coffee shop ini. Pada pukul 7:30 malam, ada seorang perempuan cantik berhijab rapi duduk di sudut tempat ini. Lalu aku menyapanya dan bertanya, "Selamat malam kak, mau pesan apa?" tanyaku. Dia tidak menyahut pertanyaanku sama sekali. Dia hanya meminta kertas dan ballpoint lalu menulisnya. Dengan aku melihat tulisan yang terkesan rapi dan lucu. Dan aku tanyakan lagi, "Apa ada tambahan kak?" Dan lagi-lagi dia tidak menjawab, hanya menggelengkan kepala dan mengangkat tangan kanannya, seakan mengisyaratkan sudah tidak ada lagi. Kulihat dari meja kasir, dia cantik sekali. Senyumnya manis. Terlihat ia asik menorehkan tinta hitam di atas kertas putihnya. Lalu aku mengantarkan pesanannya. Dan aku tersenyum kecil mendengar suaranya, sembari menatap matanya yang teduh dan damai. Terima kasih kak. Ucapnya. Betapa senangnya hati ini mendengar jawaban itu. Hahaha, lucu sekali. Kuamati 1 bulan belakangan ini, ia hampir setiap hari memesan dengan menu yang sama, secangkir matcha latte dan cheesecake. Ya, mungkin itu menu favoritnya. Setiap malam aku selalu teringat betapa indah dan teduh pandangan itu. Sepertinya aku suka sama dia. Lucu sekali pertemuan waktu itu. Dan aku pun bertanya-tanya, apakah dia besok akan datang lagi? Sudahlah, aku harus beristirahat. Besok pagi harus sekolah. Hari ini aku menunggunya, sembari menatap orang-orang, seakan-akan mencari keberadaannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, tetapi ia tak kunjung datang. Segala pertanyaan di benakku meruntai pikiran. Kenapa ia tak datang? Apakah dia baik-baik saja? Kegaduhan pikiranku membuat aku merasa berhenti berharap kepadanya. Pada saat aku sedang meracik kopi, terdengar suara lonceng berbunyi yang menandakan ada orang masuk. Spontan kutolehkan kepala ke arah pintu. Ternyata bukan dia yang datang. Malam hari pukul 10 malam, aku selesai bekerja dan bergegas untuk pulang. Aku sangat lapar dan berhenti di sebuah warung makan tenda biru. Sayat-sayat aku melihat postur tubuh itu dan aku mencoba mendekati, memulai dengan menyapanya. Dan ia pun menatapku. Ternyata benar saja. Ya, benar sekali itu dia. Dia yang selama ini aku tanyakan, hingga membuat pikiranku gaduh. Kita berbincang sembari makan. Setelah itu, kulihat jam tangan berwarna coklat di pergelangan tangan ini, yang telah menunjukkan pukul 11 malam. Ya, memang sudah sangat malam. Dan aku pun bertanya pada dia, "Pulang sama siapa? Naik apa? Rumahnya mana?" Seolah-olah aku menyiapkan diriku
menjadi pahlawan malamnya yang siap dan sigap menjaganya. Dan ia pun menjawab satu pertanyaanku. Sendiri saja sih. Mungkin naik taksi. Kalau tidak ya ojek online. Lumayan deket sih rumahku. 1 kilo dari sini mungkin. Ucap perempuan itu. Lalu aku menawarkan diri dengan penuh harap. Gimana kalau bareng sama aku? Itu pun kalau kamu mau. Ya, dibilang mau tapi malu. Dan dia pun menjawab, Sudahlah, tidak apa-apa kok. Aku bisa naik ojek. Kasihan kamu, pasti lelah. astaga, kenapa perasaan ini? Ujarku dalam hati. Lalu aku bilang, alibi saja agar dia nanti mau dengan tawaran ini. Tak apa, kita juga satu arah kok. Lalu ia menjawab. Baiklah kalau gitu. Ucapnya betapa senangnya hati ini. Di sepanjang jalan kita bercengkrama ditemani dengan ramainya suara kota metropolitan ini dan dinginnya angin malam. Indah sekali bukan? Hari selanjutnya aku datang dan bekerja seperti biasanya. Dengan penuh harapan, ia kembali datang ke cafe shop ini memesan menu yang sama. Tapi setelah hari itu dan hari selanjutnya, aku tidak pernah bertemu ia lagi. Entah aku bertanya-tanya pada diriku, apa aku membuat kesalahan saat waktu itu sampai-sampai Tuhan tidak mengizinkan kita berjumpa lagi. Beberapa hari kemudian, aku berangan-angan untuk ke rumahnya melihat kondisinya. Sepulang sekolah, aku izin ke bos muda tempat kerjaku, dan aku pun memberanikan diri untuk ke rumahnya. Sampai di depan pagar rumah dia, sekujur badanku kaku. Ku beranikan menekan bel itu. Lalu bibi di rumah itu pun keluar dan bertanya kepadaku. Ada apa ya, Den? Mau cari siapa? Tanya bibi itu. Kinannya ada, Bi. Kulihat muka bibi pucat. Pasti ia tidak bisa langsung menjawabnya. Non Kinan masuk rumah sakit, Den. Balasan itu membuatku terkejut, seperti tersambar petir di tengah bolong. Kepalaku yang penuh pertanyaan. Hah, bagaimana bisa? Bukankah selama ini terlihat sehat-sehat saja? Rumah sakit mana ya, Bi? Hanya kalimat itu yang keluar dari mulutku. Setelah mendengar balasan bibi, aku pun bergegas ke rumah sakit sesuai alamat yang diberikan oleh bibi. Sampai di rumah sakit, aku langsung menuju ruangannya. Betapa lemasnya tubuhku melihat orang yang kusayang terbujur di atas kasur dengan ditemani alat-alat yang cukup rumit dilihatnya. Sebenarnya apa penyakit yang dideritanya? Kakiku terhenti di saat salah satu suster menghampiriku dan melarangku untuk masuk. Maaf, pasien sedang ditangani dokter. Mohon tunggu di sini. Ucap seorang suster. Rasanya semua harapan hilang dan aku hanya bisa mendoakan. Ketika aku duduk di kursi tunggu, ada seorang wanita sedikit garis-garis tua di wajahnya yang menghampiriku. Kamu Cindra? Dengan mimik muka kebingungan sembari ku menjawab, "Iya, saya Cindra. Ada apa ya, Tante?" Ibu itu langsung memelukku dengan menangis terseduh-seduh. Ternyata kamu yang selama ini diceritakan anak saya. Akhirnya kita bertemu. Hah? Anak? Siapa? Itu pertanyaan yang bertengger di kepalaku. Setiap hari, Kinan selalu bercerita tentang kamu. Dalam hatiku, jadi beliau ini ibunya Kinan. Kubalas dengan senyuman tipis. Kinan memangnya sakit apa, Tante? Tanyaku dengan hati-hati. Hasil dari diagnosis dokter, Kinan sakit kanker darah. Dan ternyata itu sudah lama. Tante juga baru tahu itu. Aku tercengang mendengar itu. Perasaanku teriris-iris mendengar kondisi
yang seseorang selama ini aku cintai. Ya Allah, ujian apa lagi ini? Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tubuhku lemas dan hanya bisa mendoakan yang bisa aku panjatkan. Setelah itu, aku hanya duduk di sebuah kursi panjang yang ditemani suasana dingin berbau obat-obatan. Lalu, azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan aku pun bergegas mencari musola. Lalu, aku segera mengambil air wudhu dan melaksanakan ibadah. Perasaan yang sesak, pikiran yang ricuh, membuatku tidak fokus untuk ibadah. Tetapi, semua itu aku tepiskan. 2 bulan sudah, Kinan yang terbaring di rumah sakit, dan hari ini adalah hari bahagia dan yang paling ditunggu. Ya, benar sekali, tepat pukul 4 sore nanti Kinan akhirnya bebas dari ruangan berbau obat-obatan yang banyak alat-alat hanya bisa dipandang nanar itu. Setelah pulang sekolah, aku bergegas ke rumah sakit dan menjemput wanita tercantik di dunia ini setelah ibuku dan nenekku. Aku sangat senang sekali. Akhirnya ia pulih dan kupandang teduh wajahnya yang membuat perasaanku tenang. Setelah 1 minggu ia beristirahat di rumah, hari weekend pun tiba dan aku mengajaknya berkeliling-keliling kota metropolitan ini dengan tujuan agar ia kembali bersemangat dan lupa akan sakit yang merenggut senyumnya kala itu. Ia pun mau dengan tawaran itu dan aku persilahkan untuk ia dandan dan mempolas wajahnya dengan cantik. Ia keluar dari pintu rumahnya dan menghampiriku. Wah, dia benar-benar sangat cantik, anggun, dan wangi. Lalu kita bergegas mengelilingi sudut kota ini dan aku mengajaknya di salah satu tempat terindah yang menjadi tempat favoritku. Sesampainya kita di tempat ini, ia langsung bergegas turun dan aku melihatnya lari-lari kecil dengan senyum yang merekah di wajah. Aku memujinya sembari tersenyum kecil. Aneh sekali, aku yang memujinya, tapi aku sendiri yang salah tingkah. Lucu sekali hari ini. Kita duduk berdua sembari bercerita. Apapun itu, suka duka, semua kita curahkan dengan iringan matahari terbenam. Kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat hatiku teriris-iris sangat dalam. Aku berharap kita bisa terus bersama. Kita sangat menikmati waktu itu sembari menatap langit yang berwarna jingga kemerahan yang dari jauh tampak indah sekali. Senang waktu tiba-tiba ia bilang lirih kepadaku. Bolehkah aku bersandar di pundakmu? Aku butuh ketenangan. Pegel juga nih kepala. Ucap ia sembari tertawa kecil, lucu sekali. Aku tidur sebentar ya. Ucap inginnya. Lalu aku berkata dengan lirih, ya tentu boleh. Setelah 30 menit aku tatap wajah damai ini sembari memegang telapak tangannya, dan aku pun terkejut. Mengapa tanganmu dingin sekali? Lalu aku melepas jaket bomberku agar bisa ia pakai karena pikirku mungkin ia kedinginan. Kubangunkan dia. Ternyata ia tak segera bangun. Aku panik, merasa bersalah,
karena sudah mengajaknya keluar hari ini. Dan aku berteriak meminta tolong. Akhirnya ada seorang bapak yang mungkin pulang dari sawah. Aku panggil beliau dengan sangat keras. "Pak, tolong!" Lalu beliau menghampiriku dan melihat kondisi Kinan yang pucat dan dingin. Ia mengecek segala kondisi tubuh Kinan dengan cara entahlah gimana dia melakukannya. Tetapi aku hanya berharap Kinan segera membaik. Lalu beliau bilang, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf mas, teman mas ini sudah meninggal. ku dengar sayup ucapan itu. Semua organ tubuhku seakan berhenti sejenak. Hati teriris dan merasa bersalah menghantui pikiran ini. Sudah 2 bulan sejak Kinan pergi, aku selalu berkunjung ke peristirahatan terakhirnya, sembari menceritakan hal-hal yang kualami selama ini. Kin, ini kisah kita yang tidak ditakdirkan untuk bersama. Terima kasih Kinan, kamu telah mewarnai hari-hariku, walaupun singkat tapi sangat bermakna. Akan kutempatkan rasa ini khusus di hatiku untuk kamu.